maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini. Kita sangat bersyukur pada minggu lalu jumlah jemaat sudah banyak, hampir mencapai 200. Dan kita bersyukur pula nanti mungkin suatu saat beberapa bulan ke depan mungkin kita akan memulai persekutuan doa pagi secara onsite. Tetapi terlebih dahulu kita juga akan memberikan renungan ini melalui online lebih dahulu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan doa pagi ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami dapat mengikuti persekutuan doa pagi ini. Bukan merupakan suatu kebetulan ketika kami ingin mengikuti persekutuan doa pagi. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Engkau juga berkati kami agar kami pun dapat mengikuti, dapat mengerti akan makna firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menuntun di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup layak dan supaya hidup kami kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah ketika kami akan mendengarkan, dan kami siap mendengarkan dan siap membuka hati kami, pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah iman dan Immanuel. Nah, seringkali orang Kristen berkata ya, mengutip dari beberapa ayat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini bisa kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 14. Nah, berkaitan dengan itu ada ayat lagi di dalam Ibrani 11 pasal 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah Bapak Ibu, ini adalah pengertian tentang iman. Nah, kita akan melihat bagaimana seseorang yang beriman, bagaimana seseorang yang membuktikan imannya, bagaimana seseorang yang melakukan perbuatannya. Ya, jadi iman yang disertai dengan perbuatan. Nah, mari Bapak Ibu kita membaca dan membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari kitab Markus pasal 5 ayat ke-24 hingga ke-34. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Markus 5 ayat 24
hingga 34. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Adalah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dengan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat iman dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Nah, Bapak Ibu, kebetulan ada teman saya sama juga mengalami pendarahan. Dia menstruasi tidak habis-habisnya dan itu sudah bertahun-tahun. Ya, kalau kita bisa bayangkan, kalau kita bisa lihat, ya, seseorang yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana dia menderita begitu banyak. Sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Artinya, dia sudah menjual segala harta bendanya, segala miliknya, rumah, tanah, apapun, emas, perak, perhiasannya, semua sudah dihabiskan. Dia terus mencari kesehatan. Dia terus mencari kesembuhan lewat tabib-tabib ataupun mungkin imam-imam. Ketika dia mendengar, oh tabib sana itu bagus, bisa menyembuhkan segala penyakit, dia langsung datang. Tentunya dia datang juga sebelumnya sudah memakai persiapan, jual barang dulu, jual hartanya supaya dia bisa melakukan perjalanan dan bisa memberikan uang untuk kepada tabib. Nah, dia selalu berharap dia bisa sembuh. Kita tidak mengerti dan tidak tahu sudah berapa tabib yang dia temui, sudah berapa imam, sudah berapa ahli agama yang dia temui. Dia minta kesembuhan. Ya, sederhana sekali, dia minta kesembuhan. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, selama 12 tahun dia berusaha mencari tabib itu. Selama 12 tahun dia sering menderita. Ya, kalau kita melihat seseorang yang kurang darah, dia akan merasa lemas, matanya berkunang-kunang, bahkan sering pingsan. Ya, sering sekali dia jatuh, semaput. Ya,
bisa dibayangkan betapa menderitanya dia. Betapa dia tersiksa dengan sakitnya. 12 tahun pendarahan. Sudah banyak sekali harta yang dihabiskan. Tetapi yang luar biasa dari perempuan ini adalah semangatnya, Bapak Ibu. Dia tidak putus asa. Mungkin ya, dia kadang-kadang juga mengalami putus asa, tetapi dia terus berjuang terus untuk supaya dapat sembuh. Nah, suatu ketika dia mendengarkan, ada yang bernama Nabi Yesus. Dia melakukan banyak mukjizat, dia melakukan banyak keajaiban, banyak orang yang sakit disembuhkan, banyak orang lumpuh disembuhkan, mengusir setan, semua hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia atau siapapun. Tetapi ternyata ada Yesus, Nabi yang bisa menyembuhkan, Nabi yang bisa melakukan mujizat. Akhirnya dia berusaha menemui Yesus. Nah, bukan usaha yang mudah, Bapak Ibu. Yesus saat itu disekelilingi oleh orang banyak, karena dia sudah terkenal. Karena orang-orang sudah banyak sekali yang mengejar dia, banyak sekali yang meminta kesembuhan, banyak yang sekali kepingin dekat. Siapa sih ini? Nabi yang baru, ajaran yang baru. Nah, Bapak Ibu, luar biasa perjuangan perempuan ini. Dia berjuang berdesak-desakan. Ya. Dia tidak mau menyerah dengan keadaannya. Kita tidak membaca apakah dia dibantu oleh saudaranya atau temannya, tidak. Tetapi ketika dia berdesak-desakan, itu menunjukkan bahwa dia berusaha setengah mati. Bahwa dia berusaha untuk mendekat Yesus. Imannya berkata, asal saya dapat menjamah jubahnya, ujung jubahnya saja, saya pasti sembuh. Ini adalah iman. Ya, iman dengan perbuatan. Ya, jadi Bapak Ibu, luar biasa perempuan ini. Ketika dia berhasil, mungkin 1 jam atau 2 jam, akhirnya setelah berdesak-desakan, dia berhasil menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan itu. Dia sembuh. Dia segar kembali, pendarahannya berhenti. Dan semangatnya luar biasa. Dia merasakan tubuhnya mengalami perubahan seperti dulu ketika belum mengalami pendarahan. Dia mulai bertenaga lagi. Nah, ketika Tuhan Yesus dijamah jubahnya, ya, Tuhan Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ya, makanya dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya tentunya juga heran. Orang berdesak-desakan, semua juga menjamah. Masa saya tahu siapa yang menjamah jubahmu, Tuhan? Tetapi yang menjamah dan beriman hanyalah perempuan ini. Dan perempuan inilah yang mengalami mujizat kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah iman yang luar biasa. Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang besar. Ya, jadi luar biasa dari perempuan ini. Dan ketika Tuhan Yesus berkata begitu, perempuan ini takut. Takut kalau dia ada salah. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Pendarahanmu, sakitmu sudah sembuh. Ya. Kita tidak tahu kelanjutannya kisah ini, tetapi saya yakin ketika perempuan ini sembuh, dia pasti akan bersaksi. Bersaksi tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Nabi, tentang Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan dia, yang memberikan dia kehidupan kembali, yang memberikan dia kesembuhan dari penyakitnya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat iman dari perempuan yang muda ini. Iman dari perempuan yang mengalami pendarahan ini. Nah,
Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita juga beriman seperti perempuan muda ini? Yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan, yang namanya kesulitan, masalah, setiap orang pasti mengalami. Bukan hanya orang Kristen, tapi setiap orang pasti mengalami. Karena mereka masih hidup di dunia ini, pasti mereka mengalami penderitaan dan masalah. Nah Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar dari perempuan yang mengalami pendarahan ini. Dia punya iman dan dia melakukan perbuatannya. Nah kita pun seperti perempuan yang mengalami pendarahan ini. Kita pun punya masalah. Mungkin kita punya penyakit yang tidak tersembuhkan atau belum sembuh. Mungkin kita juga mengalami kesulitan di dalam perekonomian kita. Mungkin kita juga mengalami masalah di dalam hubungan rumah tangga kita. Antara suami istri atau antara orang tua dengan anak. Atau mungkin kita mengalami berbagai macam hal. Semua orang pasti mengalami masalah. Tetapi diingatkan oleh Yakobus, kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ketika perempuan ini menemui Tuhan Yesus, dia beriman dia akan sembuh. Dan itu terwujud ketika dia mendekati Yesus dan memegang jubahnya. Nah, kita pun bisa begitu Bapak Ibu. Ketika kita mengalami masalah, kita dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami problem yang tidak terpecahkan, kita dekat dengan Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang menyertai kita. Jadi jangan takut. Jangan takut kepada siapapun dan kepada apapun. Karena Dia adalah Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita beriman kepada Yesus dan kita menyilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan kita pun beriman apapun yang kita lakukan, ketika Tuhan Yesus menyertai kita akan berhasil. Dalam arti positif ya Bapak Ibu. Tapi kalau kegiatan hal yang negatif belum tentu Tuhan Yesus menyertai. Tetapi kita beriman, percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menjamah jubahnya, ketika kita menyilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, kita kuat, kita sembuh. Kita bisa berhasil. Nah Bapak Ibu, beriman itu memang kadang-kadang susah. Ketika kita lagi senang, mungkin kita tidak berdoa. Ketika kita mengalami kesusahan, kita bisa doa semalam suntuk, kita bisa nangis, meratap. Tetapi ketika kita senang, kita lupa. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai manusia, sebagai pengikut Kristen, dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, kita terus bersyukur, berdoa, beriman kepadanya. Apapun yang keadaan kita, suka maupun duka, kita tetap beriman. Suka maupun duka, kita tetap memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, beriman itu adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Berimanlah supaya kita tidak mati. Berimanlah supaya kita sembuh. Berimanlah supaya kita damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Nah, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu, semua firman-Mu, dan biarlah kami pun dapat beriman seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kami tahu Bapa, kami sebagai manusia adalah penuh kelemahan, penuh penderitaan, penuh masalah. Tapi kami yakin sebesar apapun masalah kami, itu tidak akan mengecilkan Tuhan, tetapi membesarkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan segala Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk mengatasi segala masalah. Terima kasih Tuhan, berkati ketika kami menghadapi tembok penghalang, berkati ketika kami menghadapi badai, berkati ketika kami menghadapi ombak yang bergulung. Tapi biarlah kami tetap teguh beriman seperti batu karang. Biarlah kami terus bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami pada hari ini untuk beriman seperti seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk Minggu Palmarum ini, di mana ada banyak kegiatan perayaan Kamis Putih, Jumat Agung maupun Paskah. Biarlah Engkau juga menyertai seluruh persiapan yang telah diadakan, yang telah direncanakan oleh panitia. Biarlah itu semua dapat berhasil dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu dapat menghayati akan pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Baik Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada mereka yang saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh ataupun lansia. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang sudah mulai tatap muka secara onsite 100%, dan biarlah mereka pun tetap dapat menjaga kesehatan dengan baik, dan biarlah pandemi ini akan segera berakhir ataupun akan segera menjadi endemi. Dan biarlah Engkau terus menyertai juga pemerintah yang mengeluarkan kebijaksanaan yang baik untuk menciptakan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati para pemimpin kami, Presiden Joko Widodo, beserta para menteri dan para pejabat pusat maupun sampai daerah. Berkati mereka semua dan biarlah Engkau berikan kesehatan kepada mereka semua. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ketika kami akan memulai untuk perayaan Palmarum ini, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik, dan biarlah kami pun dapat menyiapkan hati kami untuk memaknai seluruh rangkaian acara Palmarum ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya, dan kami juga berdoa biarlah Engkau terus mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Puji syukur, dan biarlah firman ini dapat tertanam di dalam hati kita dan kita pun dapat melakukan, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Terpujilah Tuhan, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Haleluya.